Perubahan signifikan dari sebuah tim yang dahulu ditinggalkan oleh para fans karena alami banyak kasus baik dari pihak federasi hingga sikap indisipliner para pemain, kini menjelma jadi sebuah tim baru yang disegani baik di wilayah ASEAN bahkan Asia, membuat skuad Garuda layak dijuluki sebagai timnas yang paling punya progres positif dan tercepat sejak alami era kegelapan di tahun 2019. Dan harus diakui, sebelum menjelma jadi tim yang solid seperti saat ini, skuad Garuda punya beberapa tahapan yang tak mudah dilalui. Dan setidaknya ada 5 hal yang dilewati oleh timnas Indonesia hingga bisa menjelma jadi tim yang mulai bisa berbicara banyak di level prestisius baik di kancah ASEAN, Asia, dan bahkan mulai masuk ke level Piala Dunia. Hal pertama dan paling krusial yang bisa membuat timnas Indonesia benar-benar berubah drastis adalah pemilihan pelatih yang tepat, yaitu Coach Sintayong. Ditunjuk sebagai pelatih utama timnas di akhir tahun 2019, PSSI yang saat itu dipimpin oleh Pak Iwan Bule memilih Coach Sintayong sebagai pelatih kepala dengan rekomendasi dari Ratu Tisya yang sekarang juga menjabat sebagai salah satu petinggi PSSI di era Pak Erick Thohir. Perjalanan awal Coach Sintayong melatih timnas juga dibilang tak langsung mulus karena dia disepelekan banyak pihak, pasalnya dinilai terlalu fokus untuk membentuk fisik para pemain timnas kala itu. Namun pada akhirnya sampai sekarang semua metode latihan fisiknya banyak mendapat pujian karena fisik skuad Garuda gak habis hanya dalam waktu 60 menit, bahkan bisa mencapai lebih dari 90-120 menit saat bertanding. Dan alasan Coach Sintayong menggembleng fisik para pemain juga sangat masuk akal, di mana menurutnya dengan fisik yang kuat, maka pemain akan terus bisa konsentrasi dalam menjalankan strategi di atas lapangan. Karena faktanya, para pemain yang cepat lelah sebenarnya tak akan bisa menerapkan strategi sebagus apapun karena fokusnya pasti hilang saat bermain. Tak hanya itu, hadirnya Coach Sintayong juga membuat para pemain timnas era dulu yang hobi indisipliner atau hanya setengah-setengah dalam bermain untuk timnas, kini mau tak mau bakal langsung ditendang dari dalam skuad. Tak peduli dia pemain bintang ataupun sebagai pemain inti, semua dianggap sama oleh Coach Sintayong. Dan terbaru nama Elkan Bagot bisa admin bilang adalah bukti ketegasan sang pelatih dalam menerapkan kedisiplinan dan tanggung jawab saat membela lambang Garuda di dada. Hal kedua yang membuat timnas berubah drastis adalah pergantian ketum PSSI dari Pak Iwan Bule ke Pak Erick Thohir. Ya, harus diakui Pak Iwan Bule sebenarnya cukup baik saat menjabat sebagai ketum PSSI, di mana beliau mendukung semua permintaan Coach Sintayong mulai dari mengadakan TC, merekrut pemain diaspora, dan bahkan membuat para pemain timnas juga merasa diayomi. Tapi karena adanya tragedi Kanjuruhan, Pak Iwan Bule akhirnya lengser dan diganti oleh penerus yang luar biasa, yaitu Pak Erick Thohir. Iya, gak luar biasa bagaimana sob? Timnas yang saat itu sedang mulai bagus di bawah kendali Coach Sintayong berpotensi besar di-ban oleh FIFA karena tragedi Kanjuruhan. Namun, berkat lobi Pak Erick Thohir pada Presiden FIFA Gianni Infantino, PSSI terhindar dari hukuman dan hanya dipantau selama 2 tahun agar kejadian serupa tak lagi terulang. Dan bahkan pihak FIFA dengan sepenuh hati membantu PSSI untuk memajukan sepak bola tanah air dengan mendirikan kantor FIFA di Jakarta. Dan sejak tragedi kelam tersebut, bisa dibilang timnas Indonesia seperti langsung dapat momentum untuk bangkit di bawah Pak Erick Thohir. Di mana yang awalnya gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 karena ulah para politikus, langsung ditukar secara kontan dengan mendatangkan juara dunia Argentina untuk melawan Indonesia, yang mana ini jadi ajang perkenalan ke seluruh dunia jika Indonesia aman untuk jadi tuan rumah negara besar manapun yang ingin mengadakan laga persahabatan. Tak hanya itu, di bawah Pak Erick Thohir, Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17, kemudian juga menerapkan VAR di Liga 1, dan yang paling greget adalah memulai langkah nyata dalam memerangi para mafia bola dengan melibatkan pihak kepolisian. Iya, Indonesia bisa dibilang beruntung punya Pak Erick Thohir. Selain koneksinya luas, beliau juga bisa dibilang jadi satu-satunya ketum PSSI yang benar-benar tahu dan terlibat serta berpengalaman di dunia sepak bola. Jadi, benar-benar paham bagaimana cara memajukan timnas Indonesia. Hal ketiga yang membuat timnas Indonesia makin berkembang adalah Pak Erick Thohir yang melek sepak bola ini meneruskan kebijakan dari Pak Iwan Bule yang merekrut para pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Dan bahkan di era Pak Erick Thohir, sangat banyak pemain diaspora yang pada akhirnya mau melepas kewarganegaraan Belanda mereka dan memilih membela lambang Garuda di dada.
Hal keempat adalah dampak dari kebijakan merekrut para pemain diaspora langsung berbuah manis, di mana timnas Indonesia, baik di kategori senior, U23, bahkan sampai ke level junior, mulai merasakan dampaknya. Pasalnya, para pemain diaspora ini selain membawa kualitas di dalam tim, mereka juga bisa berbagi pengalaman pada para pemain lokal. Dan kerennya lagi, bahkan tak jarang Coach Sintayong tetap menurunkan beberapa pemain lokal sebagai starter dan kapten tim dengan artian tak ada perbedaan antar pemain dan juga bukti jika pemain lokal bisa bersaing secara kualitas dengan para pemain diaspora. Dan faktor kelima sekaligus terakhir yang membuat timnas kita makin kuat adalah dukungan setia dan luar biasa yang dipertontonkan oleh Ultras Garuda dimanapun mereka berada. Ya, seperti yang kalian tahu, sepak bola selain mengedepankan faktor olahraga, juga sebenarnya mengedepankan faktor bisnis di dalam semua kegiatannya. Dan hal ini ada timbal baliknya antara PSSI yang memberikan skuad timnas berkualitas dan peran aktif para ultras dalam mensupport PSSI dengan gelontoran dana, baik dalam membeli tiket pertandingan ataupun merchandise di toko resmi. Terlebih saat ini timnas kita jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos kualifikasi Pildun ronde 3 dan jelas butuh banyak dana besar untuk menjalani laga kandang dan tandang. Belum lagi keperluan para pemain baik itu hotel untuk menginap dan sebagainya. Hal ini jelas butuh gelontoran dana yang tidak sedikit. Hingga hal unik dilakukan PSSI sampai memindah venue dari GBT ke GBK untuk melawan Australia. Tujuannya jelas untuk bisa menghimpun dana dari para ultras lebih banyak. Apalagi saat nanti away ke Cina, timnas kita mau dikadalin dengan memberi stadion yang jauh dan solusinya adalah mencarter pesawat pribadi dan ini jelas butuh dana yang besar lagi. Dan luar biasanya, para Ultras Garuda sangat memahami hal ini. Dan bagi mereka yang mampu membeli tiket akan dengan senang hati membeli dan datang langsung ke GBK. Sedangkan yang kehabisan atau belum bisa membeli tiket, tak jarang akan menonton di rumah atau bahkan mencari tempat nobar untuk tetap memberi dukungan kepada skuad Garuda agar bisa berprestasi. Iya, harus diakui timnas kita dulu memang pernah terpuruk dan mengalami era kegelapan. Tapi semua mulai berubah saat ada orang-orang profesional yang benar-benar tahu dan pernah terlibat dalam sepak bola secara langsung pada akhirnya datang dan menyelamatkan timnas dari era kegelapan tersebut. Dan kehadiran mereka sangat dan wajib diapresiasi oleh para fans dengan cara mendukung kebijakan PSSI ataupun Coach Sintayong selama itu benar-benar bisa baik dan membawa timnas ke arah yang lebih baik. Dan semoga saja di kualifikasi Pildun ronde 3 ini, skuad Garuda bisa tampil maksimal dan bukan tak mungkin Coach Sintayong akan bisa mencetak rekor lagi dengan mengantar skuad Garuda lolos ke ronde 4 atau bahkan bisa membuat keajaiban dengan jadi pelatih pertama yang menginjakkan kakinya di Piala Dunia bersama timnas Indonesia di era sepak bola yang modern. Jadi, apa pendapatmu pada timnas di era Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir ini, Sob? Silahkan beri jawabanmu di kolom komentar.